Di video kali ini gue tertarik untuk membahas soal Shadow Garden, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Cheat buat main-main doang awalnya, tapi malah jadi organisasi yang besar dan memiliki power setara satu kerajaan atau bahkan lebih kuat. Check this out. Shadow Garden didirikan oleh Cheat, beranggotakan 7 orang awalnya, yaitu Seven Seeds, yang berisi Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, dan Eta. Mereka kemudian pergi saat masih kecil untuk mengembangkan Shadow Garden dan menjadi organisasi super besar rahasia yang bergerak di balik layar untuk membasmi kultus Diablo yang menjadi ancaman bagi dunia. Ketujuh anggota inti ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Cheat dari gejala Demon Possession yang merupakan fenomena di mana mengamuknya mana di dalam tubuh dari penderitanya dan perlu untuk dikontrol. Mereka yang mengalami fenomena ini dicap sebagai kerasukan iblis. Namun nyatanya, itu adalah tanda bahwa mereka adalah keturunan dari pahlawan. Mereka bertujuh kemudian menjadi petinggi dari organisasi Shadow Garden, dan bahkan Alpha menjadi wakil ketuanya. Kisah dari kultus Diablo sendiri awalnya hanyalah karangan dari Cheat yang halu, dan sampai sekarang, Cheat masih nggak sadar kalau Shadow Garden itu serius dalam menghadapi kultus Diablo. Dia bahkan nggak tahu kalau kultus Diablo itu beneran ada apa enggak. Dia taunya Shadow Garden itu ikutan roleplay kayak dia. Padahal mah, Shadow Garden itu beneran serius. Buset dah. Shadow Garden menempatkan Cheat pada posisi pemimpin, dan perintah dari Cheat itu mutlak. Dan setiap member akan langsung mengeksekusi perintah dari Cheat, layaknya sebuah firman dari seorang Tuhan. Dan ini beneran. Ada beberapa member yang menuhankan Cheat, kayak Victoria, yang baru aja muncul di season 2. Dan ada Zeta juga, yang dia pengen buat Cheat jadi dewa. Selanjutnya, ada Alpha yang berperan sebagai wakil ketua, dan dialah yang sebenarnya mengurus Shadow Garden. Dan setiap aktivitas dari Shadow Garden dikendalikan olehnya, dan setiap member akan memberikan laporan, mau itu tentang bisnis, misi, dan informasi yang dikumpulkan kepada Alpha, dan kemudian diteruskan pada Cheat dalam bentuk laporan, yang sering banget diabaikan sama Cheat, karena dia merasa nggak penting tuh. Di bawah Alpha, para anggota punya tugas dan perannya masing-masing, dan rata-rata sering menjadi mata-mata dan bahkan sering menyusup ke beberapa lokasi dan tempat yang mencurigakan yang berhubungan dengan kultus Diablo. Epsilon misalnya, dia menyusup ke dalam Oriana yang telah dia kuasai oleh Mordred, seorang anggota dari Round Table Knight yang menjadi petinggi dari kultus Diablo. Beta juga memiliki identitas lain sebagai Natsume Kafka, seorang penulis yang terkenal, dan bahkan entah kenapa bisa jadi tamu VIP di kerajaan suci tuh, bareng sama Alexia dan Rose. Zeta bahkan lebih ekstrim lagi. Dia menjalankan tugas untuk menyelidiki kultus, dan karena itu, dia menjadi anggota yang paling jarang muncul. Dia bahkan punya organisasi sendiri di luar Shadow Garden, yang anggotanya masih belum diketahui siapa aja, selain Nina. Eta menjadi ilmuwan Shadow Garden dan bertugas untuk membuat banyak alat-alat canggih di Shadow Garden. Gamma menjalankan Mitsugoshi Company, sebuah perusahaan yang menjadi pemasukan utama dari Shadow Garden dan memegang role yang penting dalam membesarkan Shadow Garden. Delta di sini menjadi tukang pukulnya Shadow Garden. Dia nggak punya tugas spesifik, tapi dia biasanya menjalankan tugas yang berhubungan dengan otot. Soalnya otaknya nggak berfungsi dengan baik. Manajemen dari Shadow Garden berjalan dengan baik, karena Shadow Garden sangat patuh pada pemimpinnya. Apalagi kalau yang merintahin itu si Cheat langsung. Menggulingkan kekuasaan pun mereka siap. Selain Seven Shades, ada juga sistem penamaan anggota berdasarkan angka yang terinspirasi oleh Cheat, yang ketika menyelamatkan mereka dulu, dia langsung mengganti identitas mereka dengan angka. Semakin tinggi angkanya, maka semakin kuat dia berarti. Oh ya, mereka yang diselamatkan oleh Cheat langsung, itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, kayak Seven Shades. Terus Victoria, sama si Rose, yang walaupun si Rose belum kuat-kuat amat ya. Itulah kenapa Victoria marah ke Rose, yang walaupun punya kekuatan, dia nggak bisa pakai. Mereka yang diakui akan menjadi name number, dan mendapatkan nama khusus kayak New, Kai, Omega, dan Lambda. Mereka ini lebih kuat dibandingkan dengan kesatria elit sekalipun, dan mereka ada di bawah Seven Shades. Oh ya,
ngomongin soal Lambda. Dia ini bertugas sebagai instruktur untuk member-member baru, seperti yang kita lihat di season 1, waktu Rose bergabung dengan Shadow Garden. Latar belakangnya sendiri adalah militer memang, lebih tepatnya militer di Velgata. Makanya dia tegas banget dan nggak ragu-ragu buat ngelatih membernya. Yang hasilnya mostly positif, kecuali Rose tuh, yang masih aja terikat sama masa lalunya tuh. Shadow Garden memiliki markas di Alexandria, yang merupakan kerajaan manusia yang sudah tidak berpenduduk lagi, yang dilindungi oleh Miss Dragon, satu-satunya naga di dunia itu yang belum punah. Sudah mah organisasinya rahasia, markasnya pun gak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan, emangnya mereka bisa ngelawan si naga? Anjir. Alexandria itu kota yang ada patung besar Cheat tuh. Di sini menjadi pusat pelatihan dari member Shadow Garden, sekaligus markas utama mereka. Alexandria tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang, karena kabut yang menyelimutinya sangat berbahaya dan beracun, dan dapat menyesatkan orang yang masuk. Kekuatan penuh dari Shadow Garden bisa sebanding atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di dunia. Kita bisa lihat dari kualitas dari ksatria biasa, yang bahkan kayak anak-anak di hadapan member Shadow Garden. Udah mah punya wilayah, pasukan militer kuat, intelnya kuat, kekuatan ekonominya kuat pula. Mereka udah bisa deklarasi negara tuh, kalau si Cheat mau. Kesimpulannya, Shadow Garden ini adalah organisasi yang bukan main-main. Mereka udah punya segala hal yang dapat membuat mereka menjadi kelompok yang paling kuat. Udah mah, pemimpin mereka kuat, kekuatan ekonomi mereka kuat, mereka punya pasukan yang nggak terlalu banyak sih, tapi kuat. Apalagi kalau musuhnya kayak Oriana, atau Midgar, atau Velgata. Mereka mah ketemu member Shadow Garden udah pasti lewat tuh. Kultus Diablo aja itu nggak sebanding dengan mereka. Ya nggak tahu ya, soalnya Kultus Diablo kan aslinya belum ke-reveal. Tapi sejauh ini memang Kultus Diablo belum bisa mengalahkan Shadow Garden. Mungkin itu aja untuk pembahasan Shadow Garden. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.